Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang list. Pada tutorial bagian ketiga, kita sudah mengenali apa itu list. Kali ini kita akan memperdalam lagi, mempelajari list dalam bahasa Python. Apa saja yang bisa kita lakukan terhadap list. Oke, pertama kita harus tahu dulu apa itu list. List adalah sebuah kumpulan atau himpunan dari data-data yang berurutan. Yang berurutan maksudnya adalah data atau item di dalam sebuah list itu memiliki nomor urut yang kita sebut dengan indeks. Indeks dalam bahasa Python itu adalah nomor urut yang kita mulai dari 0, jadi bukan dari 1. Dan data dari dalam sebuah list itu bisa berupa string, integer, float, boolean, tuple, dictionary, bahkan bisa juga berupa list lain. Kemudian untuk membuat list, kita menggunakan kurung persegi. Ya, caranya kita beri contoh seperti ini. Misalnya kita buat sebuah variabel dengan nama X. Nah, kemudian kita buat kurung persegi seperti itu. Nah, di dalam kurung persegi kita isi item atau data dari variabel X sehingga menjadi sebuah list. Misalnya seperti ini. Ya, bisa berupa string seperti itu. Ya, bisa berupa integer. Ya. Jadi data dari sebuah list bisa string, bisa integer, bisa apa saja. Ya. Yang penting datanya adalah data yang diterima dalam bahasa Python. Oke. Nah, untuk contohnya kita buat saja string. Misalnya nama buahan. Oke. Ini adalah contoh sebuah list dengan itemnya berupa string, yaitu ada 5 item. Yang dengan nama listnya adalah X. Oke. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan terhadap list ini? Kita sudah memiliki list, tapi kita belum tahu apa yang bisa kita lakukan terhadap sebuah list. Oke, pertama kita bisa mengetahui item dari sebuah list dengan menggunakan kata kunci len. Oke. Nah, untuk membuatnya kita coba buat variabel baru, misalnya item, kita beri nama item. Jadi namanya terserah mau bikin apa ya. Ini contohnya adalah item. Kemudian kita ketik len kurung. Nah, baru kita masukkan nama variabelnya yaitu X. Jadi item itu adalah len X atau jumlah data yang ada dalam variabel X. Nah, print item. Kalau kita print item, maka yang muncul adalah jumlah item yang ada dalam variabel X, yaitu ada 5 item ya. Dari apel sampai durian. Semuanya ada 5 item. Coba kita lihat. Ya, benar ada 5 item. Oke, misalnya kita tambah lagi itemnya. Misalnya anggur. Oke, maka len-nya akan berubah dari 5 menjadi 6 ya, karena sudah ada 6 item. Jadi kata kunci len di sini kita gunakan untuk melihat jumlah item yang ada dalam variabel X, yaitu list X ya. Oke, selanjutnya apa saja yang bisa kita lakukan terhadap sebuah list? Seperti yang kita sudah ketahui bahwa item atau data-data yang ada dalam sebuah list itu memiliki indeks secara berurutan, yaitu indeksnya dimulai dari 0 sampai indeks yang terakhir. Kalau kita lihat list di sini itu dimulai dari apel. Nah, apel ini adalah indeks awal. Indeks awalnya adalah 0. Oke. Kemudian secara berurutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi apel itu 0, mangga 1, pisang 2 dan seterusnya sampai ke anggur. Nah, dengan indeks-indeks tersebut, kita bisa mengakses item dari sebuah list dengan mengakses indeksnya. Oke, caranya seperti ini. Misalnya kita buat variabel idx,
IDX itu singkatan dari indeks. Ya, jadi terserah saja mau namanya apa. Kita buat saja contohnya IDX ya. Nah, kemudian kita tulis nama variabelnya yaitu X. Kita buat kurung persegi. Baru kita masukkan indeksnya. Misalnya kita ingin melihat indeks 0. Kita tahu 0 itu adalah indeks awalnya yaitu apel ya. Kalau kita print IDX-nya, maka yang output yang keluar adalah apel. Karena apel itu berada pada indeks 0. Ini, oke. Misalnya kita ganti indeks yang lain. Kita ingin melihat indeks 3. Nah, item apa yang ada pada indeks ketiga? Kalau kita hitung 0, 1, 2, 3. Berarti jeruk ya. Nah, sekarang kita coba print. Benarkah jeruk? Ya, benar ya. Jeruk. Jadi indeks ketiga itu adalah jeruk. Begitulah seterusnya. Misalnya indeks 5. Kita print anggur. Oke. Itu cara mengakses item dari sebuah list dengan menggunakan indeks. Oke, itu cara mengakses satu persatu. Bagaimana kalau kita ingin mengakses itemnya berupa rentang, misalnya dari 0 sampai sekian, atau dari 2 sampai sekian. Oke, berarti berupa rentang data, bukan satu persatu seperti ini. Nah, cara untuk mengakses indeksnya berupa rentang seperti itu, pertama kita masukkan indeks awalnya. Misalnya kita ingin memulai dari 0, oke. Kemudian kita ingin sampai indeks ke berapa? Misalnya ingin sampai indeks ke-2, oke. Maka yang akan di-print adalah 0 sampai 2. Caranya kita ketik 0, setelah 0 itu kita beri titik 2. Nah, titik 2 tersebut maksudnya adalah sampai. Kemudian 2 itu adalah indeks terakhir, batas akhir ya. Jadi maksudnya 0 sampai 2. Indeks 0 sampai indeks 2. Maka kita akan memprint item yang ada pada rentang indeks tersebut 0 sampai 2. Sekarang kita print yaitu apel dan mangga ya. Apel itu 0, mangga itu 1. Sedangkan 2-nya ini tidak di-print karena 2 ini adalah batas akhirnya ya. Ya, kalau kita ingin memprint 2, maka kita harus masukkan 3 di sini. Kan 3 ini jeruk, 3 ini tidak di-print. Yang di-print adalah 0 sampai 2. Oke, 0, 1, 2. Jadi kuncinya seperti itu. Indeks yang terakhir ini tidak ikut di print. Yang di print adalah indeks sebelumnya. Oke. Jadi kalau 0 sampai 3, kita lihat apa yang kita dapatkan, yaitu apel, mangga, dan pisang. Apel, mangga, dan pisang itu 0, 1, 2. Yang ketiganya tidak ikut di print. Oke, itu adalah rentang. Oke. Ya, kita tidak hanya bisa, bukan saja bisa mulai dari 0, kita bisa mulai dari mana saja. Misalnya dari 2, kita ingin sampai ke 5 ya. 2 yaitu 0, 1, 2, berarti mulai dari pisang ya, sampai 5. 3, 4, 5, sampai anggur. Tapi yang di-print sampai durian saja, anggur ini batas akhirnya, anggurnya tidak di-print. Oke. Sekarang kita print 2 sampai 5 yaitu pisang, jeruk, durian. Oke. Nah, bagaimana cara kita bisa memprint dari 2 sampai 5? Ya. Sedangkan indeks 6-nya tidak ada, maka kita tidak usah memasukkan angka terakhirnya. Angka terakhirnya kita hapus saja seperti itu. Jadi 2, titik 2, kemudian kosong, tidak ada. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa memprint sampai dengan indeks terakhir yaitu anggur. Sekarang kita coba print. Ya, pisang, jeruk, durian, dan anggur. Kalau di sini kita hapus indeks awalnya, ini yang tinggal cuma titik 2 saja ya. Kosong, titik 2, kosong. Maka yang di print adalah dari apel sampai anggur. Semuanya ikut di print. Nah, seperti ini ya. Oke, itu cara memprint rentang. Kemudian selain itu, kita juga bisa memasukkan step-nya. Ya. Misalnya ini indeks awalnya, kita mulai dari 0, indeks akhirnya tidak kita masukkan, berarti
akan memprint sampai habis, itu sampai anggur ya, sampai indeks terakhir. Nah, setelah itu kita beri lagi titik 2 seperti itu. Kemudian kita masukkan langkah atau step. Step di sini maksudnya jarak berapakah kita ingin mengambil itemnya. Kalau kita masukkan 1, maka itemnya akan dihitung satu per satu, yaitu apel, mangga, pisang, dan seterusnya. Kita lihat ya, apel, mangga, jadi semuanya ikut di print karena stepnya 1. Kalau kita ganti stepnya menjadi 2 seperti ini, maka langkahnya atau stepnya menjadi 2, yaitu apel, pisang, durian. Itu yang kita dapatkan karena jaraknya 22 ya. Kita lihat ya, apel, pisang, durian. Kalau kita ganti stepnya menjadi 3, maka yang kita dapatkan adalah pisang, jeruk. Hanya pisang dan jeruk ya. Kita lihat ya, pisang dan jeruk. Karena jaraknya 3 ya. 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Oke, itu caranya. Oke, itu cara mengakses rentang ya. Kita juga bisa masukkan batas akhir di sini. Misalnya batas akhirnya 5 ya, atau 4. Kemudian stepnya kita isi 2 misalnya. Ya, kita dapatkan apel dan pisang. Apel, pisang. Oke. Batas akhirnya adalah 4. Nah, itu cara menggunakan rentang. Kemudian untuk mengakses yang terakhir, item yang terakhir, yaitu kalau kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu yang kelima. Misalnya kita masukkan angka 5 di sini. Yang kita dapatkan adalah item yang terakhir. Nah, selain dari angka 5, karena kita memulai menghitungnya dari 0, dari depan 0, 1, 2, 3, 4, 5, kita juga bisa menggunakan angka negatif, yaitu negatif 1. Nah, kalau negatif 1 berarti kita menghitungnya dimulai dari akhir, dari ujung ya. Kalau 0 dari awal, dari depan seperti ini. Kalau negatif 1 itu dari anggur. Anggur ini negatif 1, durian negatif 2, jeruk negatif 3, sampai seterusnya, sampai apel. Nah, sekarang kita lihat, kita print negatif 1. Ya, yang kita dapatkan adalah anggur. Coba kita print negatif 2, yaitu durian. Benarkah durian? Kita lihat. Nah, ya, durian. Oke, yaitu cara mengaksesnya dari belakang ya. Dari depan atau dari belakang cara mengakses item dari sebuah list ini sangat berguna sekali nanti ketika kita membuat sebuah program. Ya, ada konteks-konteks di mana kita ingin memulai menghitung indeksnya dari 0, dan ada juga konteks di mana kita ingin menghitung indeksnya dimulai dari -1, yaitu dari akhir atau dari ujung. Oke. Itu cara melihat indeks. Kemudian selain dari melihat indeks, mengakses item melalui indeks, apalagi yang bisa kita lakukan terhadap sebuah list? Oke, caranya kita bisa menambah item dalam sebuah list, kita bisa menghapus item, kita bisa memasukkan item pada indeks tertentu, kita bisa mengganti item atau data pada indeks tertentu, kita bisa menghapus keseluruhan isi dari list tersebut, kita juga bisa bahkan menghapus list itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk contoh yang pertama, yaitu cara menambah item pada sebuah list. Nah, sekarang kita tahu bahwa item yang ada di sini ada 6 item ya, yaitu apel, mangga, pisang, dan sampai anggur. Nah, bagaimana cara kita menambah item? Untuk menambah item, kita bisa menggunakan kata kunci append ya. Append seperti ini. Kita buat X nama variabelnya, kemudian titik,
kemudian append. Nah, di dalam kurungnya kita masukkan itemnya. Misalnya nanas, ya. X.append nanas. X.append nanas. Maka nanas akan dimasukkan pada indeks terakhir, yaitu setelah anggur. Kalau kita print X, coba print X. Nah, kita lihat nanas sudah berada pada list X, yaitu pada indeks terakhir yang ini, ya, nanas. Oke. Misalnya kita tambah lagi X.append anggur, misalnya anggur sudah, apa lagi ya, timun misalnya. Oke. Nanas setelah anggur, kemudian timun akan dimasukkan setelah nanas. Kita coba lihat. Nah, ya, itu dia ya. Contohnya, apel, mangga, dan seterusnya sampai timun. Itu cara menambah item dari sebuah list dengan menggunakan kata append. Tetapi kata append ini hanya akan menambah item di akhir list. Kita tidak bisa memasukkan nanas pada indeks tertentu atau pada posisi tertentu dalam sebuah list. Nah, untuk menambahkan sebuah item pada indeks tertentu, kita tidak menggunakan kata append, tapi kita menggunakan kata kunci insert. Ya. Oke, misalnya kita ingin masukkan nanas sebelum apel, berarti nanas akan berada pada indeks pertama, ya, indeks 0. Nah, caranya kita buat X titik kemudian insert, ya. Nah, di dalam kurungnya kita buat pada posisi keberapa atau indeks keberapa kita ingin masukkan nanas. Kita buat posisi 0, indeks 0, baru kita tulis nama itemnya, misalnya nanas. Oke. Dan kita print X. Nah, nanas sudah berada pada indeks pertama ini, ya. Kalau kita ganti indeks 0, misalnya indeks 2, maka nanas akan berada pada indeks kedua, yaitu 0, 1, 2, berarti akan berada setelah mangga. Ya, kita lihat. Nah, ya, ini dia. Ya. Jadi bisa kita masukkan sebuah item pada indeks tertentu dalam sebuah list dengan menggunakan kata kunci insert, seperti itu. Oke, selain menambahkan sebuah item pada list, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita juga bisa mengganti item dengan item lain. Oke, caranya seperti ini. Misalnya kita ingin mengganti pisang, ya, menjadi nangka misalnya, maka X pisang itu ada indeks keberapa, ya, 0, 1, 2, berarti indeks kedua. Kita masukkan 2 di sini, 2, X2 sama dengan, karena di situ pisang, kita ganti dengan buah-buahan yang lain, misalnya nangka, berarti X pada indeks keduanya sudah kita ganti menjadi nangka, berarti bukan pisang lagi. Kalau kita print, nah, ya, kita lihat di sini pisang sudah berubah menjadi nangka. Itu cara mengganti indeks. Ya. Misalnya kita ingin mengganti indeks terakhir, yaitu anggur, 0, 1, 2, 3, 4, 5, itu indeks kelima. Kita masukkan, indeks kelima akan kita ganti menjadi nangka. Kita lihat, ya, di sini dia anggur sudah berubah menjadi nangka. Oke, itu cara mengganti indeks. Kemudian selanjutnya, selain mengganti indeks, mengganti item pada sebuah list, kita juga bisa menghapus sebuah item atau data dari sebuah list. Oke. Misalnya kita ingin menghapus sebuah item, misalnya apel, ya. Kita akan menghapus apel dari list X. Caranya kita menggunakan kata kunci pop. Oke. X titik pop, POP.
Nah, dalam kurungnya kita masukkan indeksnya, yaitu indeks pertama. Oke. X.pop 1. 0 ya. 0. Apel itu indeks 0 ya. Kita lihat, kita print X, maka apel akan hilang dari list X. Oke. Kita lihat. Nah, sekarang tidak ada apel lagi, yang ada hanya mangga dan seterusnya. Kalau kita hapus indeks yang lain, misalnya indeks G1 atau indeks G2, maka yang dihapus adalah pisang. Lihat. Ya, tidak ada lagi pisang. Nah, itu cara menghapus indeks. Nah, selain menghapus item dengan menggunakan indeks, kita bisa juga menghapus item dengan menggunakan nama dari item tersebut. Ya. Misalnya apel, kita tidak menggunakan indeks 0, tapi nama apel itu sendiri kita masukkan. Tapi kita tidak menggunakan kata kunci pop lagi, kita menggunakan remove. Ya. Nah, kalau pop tadi kita menghapus item dengan indeks, kalau remove ini kita menghapus item dengan nama item itu sendiri. Kita ingin menghapus apel, maka kita akan masukkan apel di sini. Ya. Ya, apelnya sudah hilang. Jadi sesuai dengan nama itemnya, misalnya mangga. Oke, mangganya sudah dihapus. Itu cara menghapus item dari sebuah list, baik dengan menggunakan indeks maupun dengan menggunakan nama item itu sendiri. Oke, selanjutnya kita juga bisa menghapus item dari sebuah list dengan menggunakan kata delete. Ya. Delete caranya seperti ini, del, kemudian nama variabelnya X, kemudian kita masukkan indeksnya, del X0. Ya. Maksudnya hapus indeks 0, item yang ada pada indeks 0. Maka yang dihapus adalah apel. Kita lihat. Ya, apelnya sudah hilang dari list dengan menggunakan kata del. Oke. Kemudian untuk menghapus sebuah list ini, kita menghapus list X, kita cukup ketik del, kemudian X. Maka X tidak ada lagi, variabel X tidak ada lagi di memori, karena sudah kita hapus. Jadi, kalau kita print X, maka kita akan mendapat pesan peringatan error, karena X tidak bisa di-print, karena X sudah kita hapus. Ya. Del X, seperti itu. Sekarang kita print. Nah, ini dia peringatan errornya. Name error, nama X tidak ditemukan atau tidak dapat didefinisikan karena X sudah kita delete, ya, kita hapus. Jadi X tidak bisa di-print lagi. Itu cara menghapus X. Oke, del X. Nah, kita bisa juga menghapus semua item dari sebuah list ini, ya, sehingga listnya menjadi list kosong. Ya. Kalau del X, maka kita tidak menghapus itemnya, kita menghapus X itu sendiri. Jadi X itu akan hilang. Nah, kalau kita ingin menghapus itemnya saja, semua itemnya, sehingga X ini menjadi kosong, kita menggunakan kata kunci clear. Ya. X titik clear. Oke, seperti itu, X titik clear. Kalau kita print X, nah X masih bisa di-print, tetapi isinya kosong, ya. Hanya tinggal tanda kurung perseginya saja. Sedang item di dalamnya kosong. Jadi berbeda dengan del. Kalau del tadi, kita tidak bisa memprint X lagi karena X itu sendiri sudah terhapus dari memori. Sedangkan X.clear seperti ini, X-nya masih bisa di-print, tapi itemnya kosong. Sudah tidak ada lagi itemnya. Oke. Nah, itu dia hal-hal atau manipulasi yang bisa kita lakukan terhadap sebuah list dalam bahasa Python. Kita bisa melihat len yang tadi, jumlah item.
kita bisa mengakses itemnya melalui indeks. Kita bisa mengakses itemnya dengan cara rentang dari indeks tertentu sampai indeks tertentu. Kita bisa menambah items pada akhir list dengan menggunakan kata kunci append. Kita bisa menambah item pada indeks tertentu dengan menggunakan kata kunci insert. Kita bisa menghapus item pada indeks tertentu dengan menggunakan kata kunci pop dan del. Kita bisa menghapus item dengan menggunakan nama item itu sendiri dengan menggunakan kata kunci remove. Kemudian kita bisa menghapus X itu sendiri dengan kata kunci del. Dan yang terakhir, kita juga bisa menghapus semua item dalam sebuah list dengan menggunakan kata kunci clear. Oke, itu dia hal yang bisa kita lakukan terhadap list dalam dalam bahasa Python. Baik teman-teman, mungkin itu saja tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan tutorial berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik lagi.